Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ruslita Suraribini dengan NIM 23060301116, peminatan fitness and health. Di sini saya akan membuat vlog atau konten dengan tema explaining strategi sport communication secara komprehensif dan juga bagaimana aplikasi dan bagaimana cara terapangnya. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi strategi sport communication. Jadi strategi sport communication itu adalah bagaimana cara menggunakan komunikasi secara terarah dan juga terukur oleh identitas olahraga seperti tim, atlet, dan brand dan juga event olahraga. Nah, untuk mencapai tujuan organisasi dan bagaimana cara membangun hubungan dengan penggemar, sponsor media tersebut. Baik, dan selanjutnya di sini ada beberapa komponen strategi sport communication yang menurut Pederson Miloci Launcela tahun 2007. Strategi sport communication terdiri dari 3 komponen utama. Jadi yang pertama ada komunikasi pribadi. Jadi komunikasi pribadi ini berdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal. Jadi dari kita sendiri, contohnya motivasi atlet bagi pemain. Dan juga selanjutnya ada komunikasi intrapersonal, itu secara langsung tatap muka seperti pelatih dan juga pemain. Yang selanjutnya ada organisasi, jadi seperti humas, hubungan komunitas, dan juga manajemen. Selanjutnya ada komunikasi melalui media olahraga, sport match media. Jadi ini terdiri dari media tradisional, contohnya media cetak, media televisi, dan juga radio. Dan juga ada media baru atau digital seperti Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, situs web, dan aplikasi lainnya. Yang selanjutnya ada media sosial digital seperti interaksi langsung real time, dan juga update konten buatan pengguna tersebut. Dan yang selanjutnya ada komponen layanan atau dukungan komunikasi olahraga. Ada beberapa bagian. Yang pertama ada pemasaran olahraga, sport marketing. Jadi contohnya seperti iklan dan juga promosi olahraga. Yang selanjutnya hubungan masyarakat, contohnya manajemen krisis, rilis berita. Dan juga ada manajemen brand seperti bagaimana kita membangun match dalam olahraga tersebut. Yang selanjutnya terapan strategi sport communication di berbagai sektor olahraga dalam situasi manajemen krisis seperti atlet tertangkap kamera dalam berperilaku buruk. Aplikasinya bagaimana mengeluarkan pernyataan resmi dalam hitungan jam, dan juga bagaimana meminta maaf jika orang tersebut berbuat salah, dan bagaimana melakukan langkah kolektif seperti orang tersebut kena denda, skorsin, dan juga untuk meredakan bentuk berita tersebut yang tersebar. Ya, dan yang selanjutnya ada pemasaran digital, media sosial, ada beberapa bagian. Yang pertama dalam situasi bagaimana klub ingin meningkatkan penjualan barang dagang sebelum musim baru. Aplikasinya behind the scenes. Contohnya seperti TikTok, bagaimana menggunakan influencer untuk unboxing jersey olahraga, dan juga dalam media sosial Instagram yang ditargetkan pada demografis penggemar tertentu.
Yang selanjutnya ada komunitas atau sponsor. Jadi dalam situasi dari pihak bank ingin menjadi sponsor utama, contohnya dalam liga basket. Nah, aplikasinya seperti bagaimana membuat program tanggung jawab di media sosial. Basket akan memasuki sekolah tersebut yang didanai oleh pihak bank, dan bagaimana mempromosikan bersama klub dan bank untuk membangun reputasi dan juga hubungan antara pihak bank dan juga klub tersebut. Oke, baik, di sini saya akan bahas mengenai bagaimana menggunakan komunikasi interpersonal, contohnya pelatih dan juga atlet. Situasinya contohnya seperti tim tersebut mengalami kekalahan. Aplikasinya contohnya pelatih menggunakan komunikasi verbal yang sportif namun tegas saat tim tel dan menggunakan komunikasi nonverbal yang tenang untuk membangun kembali kepercayaan tim tersebut. Dan yang selanjutnya ada bagaimana langkah-langkah menuju strategi sport communication yang sukses. Jadi yang pertama ada riset. Bagaimana analisis audiens dan tren terkini. Dan juga yang kedua ada perencanaan. Jadi bagaimana kita tentukan tujuan, misalnya meningkatkan pengikut di media sosial yang kita ambil contohnya 20%. Dan juga yang selanjutnya eksekusi. Contohnya seperti gunakan saluran yang tepat, contohnya media sosial, reels, dan juga page event. Dan yang selanjutnya yang nomor 4, evaluasi. Jadi bagaimana kita menganalisis ulang data-data dan juga jangkauan penjualan untuk perbaikan tersebut. Cuma itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tersebut kurang jelas. Jadi sport communication modern terkini semakin berbasis data. Bagaimana strategi sport communication menggunakan alat analitik untuk memahami strategi sport communication tersebut dan preferensi bagaimana penggemar guna menghasilkan pesan yang lebih personal.